kesempatannya, Bu. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat, Ibu. Baik. Yang tidak hadir hari ini siapa saja? Hadir semua. Semuanya? Oke, kalau hadir semua kita absen saja ya. Ya, kita absen dulu ya, kita cek kehadirannya. Namun sebelum itu, untuk ibadah singkat, boleh 2 orang maju ke depan. Ibu Mel Parina dengan Ibu Esra maju ke depan untuk membawakan 1 lagu rohani, lagu pujian, dan 1 untuk memimpin doa. Dianggap selesai. Baik, selanjutnya kita cek kehadiran dulu ya anak-anak ya. Dianggap selesai. Baik, sebelumnya di minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ada di sini yang tahu ciri-ciri makhluk hidup? Boleh Esra, ciri-ciri makhluk hidup itu seperti apa? Bernapas, Ibu. Bernapas. Yang lainnya ada yang tahu? Bergerak. Bergerak. Iya, betul ya. Ciri-ciri makhluk hidup salah satunya adalah mampu merangsang, berkembang biak, dan bernafas serta bergerak, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya dengan tema ragam pekerjaan di sekitarku dan mata uang. Adapun tujuan pembelajaran kita mempelajari tema ini supaya kalian mampu mendeskripsikan serta mengidentifikasi ragam pekerjaan di sekitar serta nilai pecahan mata uang. Nah, di sini kita akan mempelajari 3 materi sekaligus, materi dari mata pembelajaran Bahasa Indonesia, IPA, serta Matematika. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai materi IPA. Nah, ragam bentang alam di Indonesia itu ada 2 anak-anak. Nah, ragam bentang alam di mana saja yang kalian ketahui? Ada yang tahu? Ibu Marta, tahu? Atau mungkin Ibu Artalina mengetahui ragam bentang alam yang ada di Indonesia? Baik. Ragam bentang alam di Indonesia itu ada di wilayah daratan dan perairan. Nah, untuk jenis wilayah daratan ada di dataran tinggi, dataran rendah, pantai, gunung dan pegunungan, lembah dan ngarai. Dan untuk di daerah perairan ada danau, laut, sungai, serta rawa. Nah, Ibu mau tanya, yang tahu di sini fungsi dari sungai, siapa yang tahu fungsi atau dimanfaatkan sebagai apa sungai? Ada yang tahu? Sungai itu dimanfaatkan sebagai apa? Untuk apa? Artalina, tahu? Ya, betul sekali ya. Jadi, sungai itu dimanfaatkan sebagai sarana transportasi, irigasi, dan juga sarana olahraga. Nah, kalian tahu tidak kalau kita sekarang ada di daerah atau di Kabupaten Tapanuli Utara. Nah, Kabupaten Tapanuli Utara itu termasuk daratan apa anak-anak? Tinggi. Ya, betul. Kita ada di dataran tinggi. Nah, kalau kita sekarang tinggalnya di mana? Iya, betul, di Paringsoran. Nah, kalau di Paringsoran, hasil alam apakah yang sudah kalian lihat secara langsung dengan kasat mata? Hasil alam yang sudah kalian lihat dari hasil kerja orang tua. Misalnya, hasil alam itu seperti apa, Bu? Seperti apa, Ibu, Bapak Anjas? Hasil alam yang sudah Bapak Anjas langsung melihat secara kasat mata? Kemenyan, Bu, kemenyan. Ya, betul. Ada lagi yang lain? Nanas, Bu. Iya, betul. Dan masih banyak lagi ya. Contohnya kopi,
padi, jagung, cabai, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke tema ragam pekerjaan. Nah, ragam pekerjaan itu banyak ya anak-anak ya di sekitar kita. Misalnya, guru, dokter, petani, nelayan, perajin, dan masih banyak lagi. Nah, Ibu mau tanya kepada Ibu Rizda, kalau orang yang bekerja untuk mengajar serta mendidik anak-anak disebut sebagai apa, Ibu Rizda? Ya, betul. Guru, ya betul sekali ya. Orang yang bekerja untuk mendidik serta mengajari anak dari perbuatan yang tidak baik menjadi baik disebut sebagai guru. Nah, Ibu mau tanya Bapak Radot, kalau orang yang bekerja untuk menangkap ikan supaya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya disebut apa, Pak Radot? Nelayan. Ya, betul sekali. Iya, betul. Nelayan. Ya, pintar sekali ya, hebat sekali ya. Kelas 3 semuanya sudah mampu membedakan, mendefinisikan perbedaan setiap profesinya. Baik, sekarang kita masuk ke muatan bahasa Indonesia. Beberapa minggu yang lalu kita sudah pernah mempelajari mengenai teks eksposisi. Ada yang tahu apa itu teks eksposisi? Ya, kurang tepat, tapi sudah bagus ya. Teks eksposisi adalah teks yang dituangkan secara fakta atau benar-benar terjadi. Nah, tugas kalian, Ibu mau kalian membuat satu teks eksposisi dari tema ragam tentang alam dan ragam pekerjaan. Kalian boleh baca terlebih dahulu di halaman 134 serta 135. Setelah kalian baca, lalu kalian pahami, setelah itu kalian tuangkanlah ke dalam buku latihan bahasa Indonesia. Ibu akan minta dikumpul di hari Senin depan. Nah, untuk poin yang perlu kalian ambil hanya 2 saja ya. 2 poin saja untuk setiap temanya. Misalnya, sungai. Sungai itu apa pengertiannya? 1. Yang kedua, sungai dimanfaatkan untuk apa? Nah, itu saja yang kamu buat per poin-poinnya, per temanya. Boleh diterima anak-anak untuk tugasnya? Seru. Baik, kalau begitu, kalau silakan dikerjakan itu untuk tugas rumah atau pekerjaan rumah, Ibu minta dikumpul hari Senin depan ya anak-anak ya. Baik, Bu. Seru. Masuk ke matematika. Nah, dengan tema mata uang. Mata uang di Indonesia disebut apa, Ibu Melparina? Iya, Bu. Rupiah, betul sekali rupiah ya. Kita kasih dulu tepuk tangan untuk Melparina, luar biasa ya. Baik. Nah, di Indonesia ada 2 jenis mata uang yang familiar kita tahu dan kita dengarkan. Apa saja itu? Pertama, uang kertas dan uang logam. Itu yang paling sering kita dengarkan ya. Nah, untuk nilai pecahan mata uang di Indonesia juga sekarang sudah ada 8. Apa saja itu? Berapa saja itu? Ibu Evi boleh? Berapa saja nilai pecahan yang sudah ada di Indonesia? 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu. Betul? Ya, betul sekali ya. Itu salah satu atau beberapa jenis nilai pecahan mata uang di Indonesia. Ibu akan berikan lebih lengkap lagi. Yang pertama kita mulai dari nilai terkecil ya. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000, 75.000, dan 100.000. Nah, Ibu di sini akan menunjukkan
sebuah atau selembar kertas. Nah, di sini ada beberapa gambar dari nilai pecahan uang. Tetapi ini tidak beraturan ya, ini diacak. Tugas kalian, kalian urutkanlah nilai pecahan yang ada di gambar ini dari nilai terkecil ke terbesar dan nilai terbesar hingga terkecil. Tapi kalian harus amati dulu terlebih dahulu gambarnya ya. Baiklah, Ibu minta dikumpulkan di hari Senin bersamaan dengan tugas bahasa Indonesia. Ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan di hari Senin depan. Namun sebelum itu, kita harus mengakhiri pembelajaran kita dengan ibadah singkat kembali yang dipimpin 2 orang siswa, Yanti dengan Melpa. Terima kasih Ibu Yanti dengan Ibu Melpa ya. Baik, itu saja pembelajaran kita hari ini anak-anak. Selamat